Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat ya di rumah. Oke, kita akan melanjutkan membahas tentang UTBK ya. Masih di soal-soal logika nih. Oke. Nah, mari kita mulai dari soal yang pertama. Jika saya ke kampus, saya akan bertemu Heru dan Joni. Kemudian hari ini saya ke kampus. Simpulan yang tepat adalah, oke, misalnya saya ke kampus B. Kemudian saya akan bertemu Heru dan Joni itu Ki. Ya, berarti premis 1 itu gimana? P maka Ki. Ya enggak? Kemudian premis 2-nya gimana? Hari ini saya ke kampus. Oke, premis 2 saya ke kampus berarti P. Nah, kesimpulannya gimana? Nah, ini kan P terus arah panahnya ke sana ke Ki ya. Berarti kalau dia P ya berarti kesimpulannya adalah Ki. Nah, apa itu kesimpulannya Ki? Ki adalah saya akan bertemu Heru dan Joni. Mana jawabannya saya akan bertemu Heru dan Joni? A. Saya dan Heru bertemu Joni. Salah ya. Yang benar saya akan bertemu Heru dan Joni ya. Salah nih. Kemudian B. Saya bertemu Heru karena Joni tidak di kampus. Tidak ada ya di premis ini. Kemudian C. Saya ke kampus untuk bertemu Heru dan Joni. Tidak ada di premis ya, bukan untuk bertemu ya kata-katanya di sini. Kemudian D, saya akan bertemu Heru dan Joni. Nah, sesuai ya dengan di premis yang Ki ini, saya akan bertemu Heru dan Joni. Oke, benar nih yang D. Kemudian yang E, saya Heru dan Joni akan bertemu di kampus. Ya, kata-katanya bukan seperti itu. Saya akan, yang benar ya, saya akan bertemu Heru dan Joni. Berarti yang D. Lanjut. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. Oke, kita buat simbolnya dulu ya. Yang pertama, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu itu P. Kemudian, nilai siswa banyak yang meningkat. Itu apa? Ki. Kemudian, jika nilai siswa banyak yang meningkat, ini berarti Ki, ya enggak? Ki, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler, berarti ini kita anggap R ya. Nah, sehingga gimana jadinya? P maka Ki kan, untuk premis pertama. Kemudian premis kedua, jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler, berarti premis keduanya Ki maka R. Nah, jelas kesimpulannya apa ini adik-adik? P maka R. Ya enggak? P maka R. Jadi, kita cari yang P itu apa? Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka R. Maka siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler ya. Kita cari yang itu. Berarti gimana? Atau yang lain apa? Jika tidak R, maka tidak P ya kesimpulannya. Nah, di antara yang dua ini kita cari nih. A. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, siswa banyak yang meningkat. Oke, kita simpan dulu nih. Benar ya sebenarnya nih, tapi ini cuma satu premis saja ya, P maka Ki gitu ya. Tidak menggabungkan dua premis gitu ya. Kemudian yang B. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti ekstrakurikuler. Berarti ini yang ini duluan ya, jika siswa tidak. Berarti itu jika siswa tidak apa? Mengikuti ekstrakurikuler, tidak R ya. Maka apa? Guru matematika menambah jam pelajaran. Maka P, salah. Yang benar jika tidak R, maka tidak P. Berarti ini salah. Kemudian yang C, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler dia ditiadakan. Berarti ini gimana? Ini P, maka ekstrakurikuler ditiadakan itu berarti tidak R ya. Salah. Yang benar P maka R. Ya enggak? Nih, salah nih. Kemudian yang D, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran. Nah, ini dirubah, ini dibalik ya. Jika guru matematika berarti kan P menambah jam pelajaran, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka R. Nah, sesuai ya sama kesimpulan kita ini. Ini benar nih. Kemudian yang E,
nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak mengikuti ekstrakurikuler. Salah ya. Salah. Berarti yang benar yang D. Kalau yang ini dia kurang tepat ya, karena tidak menggabungkan dua premis ya. Cuma menggunakan premis satu saja yang ini. Berarti salah. Oke, D. Oke, jika kinerja perbankan syariah menurun, oke kita buat lebih singkat di sini aja ya. Misalnya premis 1, kinerja perbankan menurun, begini ya, menurun. Pertumbuhan ekonomi syariah juga akan menurun. Maka misalnya kinerja ini P, terus pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan menurun, itu Q. Berarti P maka Q nih. Jika kinerja perbankan syariah menurun, maka pertumbuhan ekonomi syariah juga menurun. Nah, seperti ini ya. Kemudian premis kedua, jika bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, oke ini beda kasus ya, berarti kita simbolkan dengan yang lain. Jadi tidak melakukan promosi. Tidak promosi, maka apa? Maka pangsa pasar bank syariah akan menurun. Oke, pangsa pasar itu menurun. Jadi gimana? Ini tidak ada hubungannya dengan yang di atas. Berarti kita buat simbol baru nih. R maka S gitu ya. Jadi sekarang kita buat simbolnya gimana nih? Oh, masih ada premis lagi nih. Premis ketiga. Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat atau pangsa pasar bank syariah mengalami peningkatan. Oke, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan meningkat atau apa? Pangsa pasar bank syariah meningkat. Pangsa pasar meningkat. Pangsa pasar meningkat. Nah, coba kita lihat ada nggak di atas ini? Ada ya, pertumbuhan ekonomi menurun itu Q. Berarti kalau pertumbuhan ekonomi meningkat itu negasi Q, ya nggak? Kemudian atau pangsa pasar meningkat. Di sini pangsa pasar menurun itu S, berarti ini negasi S. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Kan ini negasi Q, berarti kita dapat menyimpulkan apa dari premis yang pertama? P maka Q, maka dia akan sama nilainya dengan negasi Q maka negasi P, ya enggak? Kan ini negasi Q kan? Berarti negasi Q persamaannya adalah negasi Q maka negasi P, ya enggak? Karena ini diberikan negasi Q. Nah, sekarang untuk negasi S itu gimana? Dari premis kedua kita bisa ambil ya kesimpulannya. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, maka adalah negasi R. Ya enggak? Karena kan lawan dari R maka persamaan dari R maka S itu sama dengan kontraposisinya, yaitu negasi S maka negasi R. Jadi ini yang benar. Sehingga karena di sini atau maka atau di sini ya. Berarti kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Ya enggak? Karena ini atau kan yang dipakai di premis ketiga, negasi Q atau negasi S, maka ini kan kalau kita buat negasi P atau negasi R gitu ya. Berarti kita cari yang negasi P atau negasi R. Negasi P itu apa? Kinerja meningkat ya. Berarti kinerja meningkat yang kita cari ini, kinerja meningkat atau kan pakai atau ya. Negasi R apa? Mana R? Nah, nanti tidak promosi, negasinya promosi. Ya, negasi dari tidak promosi adalah promosi. Nah, jadi gimana nih? Yang mana coba kita lihat? Ada nggak kinerja meningkat atau dia melakukan promosi? A. Kinerja perbankan syariah menurun, salah. Ya, kinerja meningkat yang benar. B. Kinerja perbankan syariah menurun, salah juga. Ya, karena yang benar ada meningkat.
C. Kinerja perbankan syariah meningkat. Nah, ini benar yang ini. Kemudian atau benar, bank-bank syariah melakukan promosi. Nah, atau dan promosi. Meningkat atau promosi ya. Nah, ini benar nih. Coba kita lihat yang lain. Kinerja perbankan syariah meningkat, benar. Dan, nah tapi dan ya, salah ya. Yang benar atau. Kemudian E. Kinerja perbankan syariah meningkat walaupun bank-bank syariah tidak melakukan promosi. Nah, ini salah. Harusnya promosi, bukan tidak ya. Berarti ini salah. Berarti yang benar yang mana? Yang C. Oke, lanjut. Semua pegawai teladan mendapatkan penghargaan pemerintah. Kemudian, tidak ada koruptor yang mendapatkan penghargaan pemerintah. Oke, kita pakai diagram Venn aja nih ya, yang enak. Ini misalnya himpunan pegawai teladan. Kemudian semuanya itu termasuk ke dalam yang mendapatkan penghargaan. Berarti semua pegawai teladan itu mendapatkan penghargaan. Kemudian berdasarkan dua pernyataan dia. Nah, ini tidak ada koruptor yang mendapatkan penghargaan. Berarti kalau tidak dapat penghargaan di luar ya, tidak boleh di dalam sini. Kan ini kan cuma himpunan yang mendapatkan penghargaan. Nah, berarti koruptor itu di sini. Ya. Di luar karena kan tidak dapat penghargaan dari pemerintah. Berarti koruptor itu di luar dari himpunan yang dapat penghargaan. Nah, berarti kesimpulannya gimana? A. Semua yang dapat penghargaan pemerintah adalah pegawai teladan. Salah. Sebaliknya yang benar ya. Salah. Yang benar itu semua pegawai teladan yang dapat penghargaan, yang benar. Kemudian B. Tidak ada koruptor yang merupakan pegawai teladan. Benar nggak? Benar ya. Karena tidak ada koruptor yang masuk ke dalam sini ya. Ini kan di dalam penghargaan ini. Nah, sedangkan koruptor itu di luar yang ini, himpunan yang besar ini. Berarti ini benar. Kemudian C, ada pegawai teladan yang tidak mendapatkan penghargaan. Salah. Kemudian D, semua pegawai teladan yang tidak mendapatkan penghargaan perintah adalah koruptor. Salah ya. Karena dia sudah menyatakan semua pegawai teladan itu mendapatkan penghargaan. Kemudian E, tidak ada koruptor yang bukan merupakan pegawai teladan. Salah. Ini maksudnya semua koruptor adalah pegawai teladan gitu ya. Salah ini. Kata lainnya dari yang tidak ini ya. Tidak bukan. Oke, berarti yang B. Next. Tidak ada orang pintar yang mencontek saat ujian. Oke, berarti misalnya orang pintar itu kita simbolkan dengan P ya. Kemudian mencontek Q. Mencontek itu Q. Kemudian beberapa orang mencontek saat ujian. Oke, atau pakai diagram Venn aja deh. Nah, misalnya ini berarti orang pintar. Tidak ada orang pintar, berarti semua orang bodoh ya. Semua orang bodoh mencontek saat ujian. Oke, kita jangan pakai yang ini ya. Semua orang bodoh. Ini kata lain kalimat lain dari yang ini ya. Mencontek saat ujian. Nah, ini kalimat lainnya. Tidak ada orang pintar yang mencontek. Berarti semua orang bodoh mencontek saat ujian. Nah, ini himpunan orang bodoh misalnya nih. Himpunan orang bodoh. Kemudian semuanya itu apa? Mencontek. Nah, kemudian beberapa orang yang mencontek saat ujian adalah orang yang malas belajar. Berarti beberapa. Misalnya di sini ya, beberapa orang yang mencontek, atau mungkin ada sedikit nyerempet ke sini ya. Kemungkinan keduanya. Kemudian berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan ini yang apa nih? Yang malas ya, malas belajar. Malas belajar. Ada dua kemungkinan, kan beberapa ya. Nah, coba kita lihat di pilihannya. A. Semua orang malas mencontek saat ujian. Nah, tidak semua ya, kan beberapa. Ya enggak? Beberapa yang mencontek ini ya, segini ya, cuma segini. Tidak semuanya ini ya, cuma segini atau segini ya. Salah. Kemudian B. Semua orang pintar
pernah malas belajar. Tidak benar, karena orang pintar itu yang mencontek di dalam sini ya. Belum tentu ya, salah. Kemudian C, beberapa orang pintar tidak perlu belajar untuk ujian. Nah, tidak ada dari premis ini ya, tidak perlu belajar ini, tidak ada. Kemudian D, beberapa orang yang tidak mencontek adalah orang yang pintar. Beberapa orang yang tidak mencontek berarti di sini ya adalah orang yang pintar. Belum tentu, tidak ada statement seperti itu ya. Kemudian yang E, beberapa orang yang malas belajar bukan orang pintar. Nah, benar ya. Ini kan orang yang malas belajar ini di sini. Atau gini, berarti yang ini ya, yang nyerempet ini. Beberapa orang yang malas belajar, yang ini maksudnya yang ini, kita pakai kemungkinan yang kedua, adalah orang yang bukan orang pintar. Berarti orang yang bodoh ya. Nah, benar karena dia beberapa kan di sini nih. Nah, ini kan beberapa, ini yang E nih, yang hitam ini ya, irisan ini. Ini maksudnya statement yang E. Berarti benar yang ini ya. Berarti jawabannya E. Oke, itu dulu ya adik-adik untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Tonton terus video-video lain dari channel Mau Belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.